Yuk kita bahas ya. Ya, kita bahas. Sudah hadir di studio ada narasumber kami, ada Mbak Belisa Anggraini, kuasa hukum David Ozora, dan juga ada Bang Aristo Pangaribuan, pakar hukum pidana. Assalamualaikum, selamat pagi. Bang Aristo. Selamat pagi. Selamat pagi. Melisa, Selamat pagi. Ya. Kalau dilihat dari wajahnya Mbak Melisa, ini riang gembira juga, tapi beda sama yang diungkapkan oleh jaksa kemarin, beda kan yang ini kan? Mbak gimana Mbak? Keluarga ya kemarin kan hadir juga langsung ya, mendengarkan juga kan isi dakwaan, poin demi poinnya, overall? Ya dari dakwaannya kemarin dibacakan overall cukup baik ya. Ada beberapa pasal yang ringan, ringan ya. 351, take out 354, take out hanya masih ada undang-undang perlindungan anak tuh yang 76C. Terkait ini kan dewasa ya pelakunya. Seharusnya kalau mereka sudah firm, apalagi ada putusan pelaku anak yang udah ada putusannya, itu pakai tag 355 ayat 1 kan harusnya ya sudah nggak usah pakai undang-undang perlindungan anak lagi. Tapi overall dari unsur-unsur pasal penganiayaan berat. 351 di out itu memang sudah pantas untuk itu tidak di iya, karena penganiayaan biasa kan. Sementara ini kan sudah jelas penganiayaannya penganiayaan berat. Gitu. Akibat dan dampaknya juga berat. Ini saya rasa kalau terkait apakah ini penganiayaan berat, penganiayaan biasa, itu udah nggak perlu ada perdebatan lah. Kita semua lihat 53 hari anak korban di ruang ICU, sempat koma, bangun dari koma aja 14 hari. Saya rasa itu udah clear lah. Apalagi jaksa juga memasukkan unsur senang ya si terdakwa ini pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban. Iya, karena memang ada eskalasi dari proses perencanaan sampai terjadi gitu. Ini kan proses penganiayaan ini tidak spontan ya. Tidak dalam artian orang nggak sengaja ketemu lalu tiba-tiba berantem atau tiba-tiba nonjok gitu. Ini bukan spontan, ada tipu muslihat, ada upaya, ada effort sampai akhirnya anak korban bisa ditemui terus dianiaya gitu. Jadi ini udah panjang gitu. Nanti ini akan dibuka dalam persidangan minggu depan oleh ayahnya David terkait dengan seperti apa ancaman-ancaman yang pernah dirasakan oleh David ya. Kita lihat dari chat di HP, sebenarnya begini, kalau dibaca dari keseluruhan isi dakwaan, kami tadinya berharap ada yang agak berbeda dari dakwaan si Mario Dendi dan Shane Lucas dibandingkan yang pada saat pelaku anak. Apa harapan perbedaan itu apa? Karena gini, pada saat pelaku anak kan sudah diperiksa, sudah ada hal-hal yang bisa dibuktikan di persidangan terkait cehan dan lain sebagainya. Itu sudah terbukti, tidak ada. Mengarah ke motif lah ya gitu ya mungkin. Ya, sementara dalam dakwaan masih motif lagi. Itu satu, yang kedua terkait dengan hal-hal yang sudah dibuktikan, kebohongannya MDS. Dia bilang bahwa yang APA, yang Amanda sebagai pembisik ya, dulu sempat ramai. Dia sampaikan muncul, itu masih muncul. Nah, itu dia sampaikan bahwa yang ngasih tahu Amanda itu adalah David di dalam dakwaan. Tetapi di persidangan sudah clear dan dia sendiri juga sudah nyampaikan, oh iya bukan David. Tapi di dakwaan seolah-olah itu masih muncul lagi gitu. Terus berarti ada yang di take out secara substansial, ada yang belum di take out ya. Kalau saya lihat sih dakwaan hampir sama dengan yang AG ya. Nah, harapan kita kan memang ada yang baru, cuma kami yakin nanti akan digali dalam proses persidangan melalui saksi-saksi. Di persidangan nanti ayah David juga akan menyampaikan bukti-bukti terbaru terkait kondisi, terkait hal-hal yang kita rasa perlu digali lebih jauh di dalam proses persidangan nanti. Ya, Mas Aristo, sudah tepatkah kemarin dakwaan? Kalau dakwaan itu kan kita udah dengar-dengar dari kemarin ya. Tadi ada take out 351. Jadi memang kan sekarang kan penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat. Penganiayaan berencana atau alternatif pasal 76 itu Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Jadi itu atau sebenarnya. Jadi kan jaksa itu kan dakwaan itu kan seperti perangkap ya. Jadi dia nggak mau cuma satu aja. Nanti kalau satu nggak terbukti bebas dong. Jadi dia pasang layer 1, layer 2 atau itu namanya dakwaan kombinasi. Jadi ya sudah tepat dakwaan ini dan konstruksinya kan juga hukumannya itu range-nya antara 7 sampai 12 tahun ya untuk Mario ini. Jadi ya memang dakwaan ini kan ada cerita di belakang dakwaan ini kan. Sebelumnya kan tidak dimasukkan tuh penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat. Kemudian tekanan publik sampai Prof Mahfud harus komentar baru muncul. Sebenarnya kita kan udah tahu dakwaannya akan seperti itu. Oke, Bang Aristo, motif nih Bang. Tadi kan juga disesalkan juga ya oleh Mbak Melisa gitu ya. Kenapa nggak sih langsung aja
to the point lah begitu ya, sampai harus masih mengambang misalnya seperti itu terkait dengan motif gitu loh. Maksudnya apa? Maksudnya Ya masih artinya mengambang. kan motif dari penganiayaan ini Iya. begitu, harusnya kan juga di dalam dakwaan disebutkan juga seperti itu misalnya. Saya sih nggak dapat akses kepada dakwaan ya, karena kan itu kemarin kita nggak bisa tonton secara Ada on publik. off-nya juga sih Ada on soalnya, off-nya. ya, Tapi ada. saya yakin Ada on gini, off-nya tadi saya juga. tanggapi Mbak Melisa juga. Saya yakin dalam konstruksi dakwaan akan disebutkan mestinya motifnya. Kenapa harus disebutkan? Karena kita harus mengetahui motif ini untuk mengetahui, karena ini berencana untuk mengetahui seberapa jahat sih sebenarnya Itu dia. orang ini si Mario. Iya. Yang kedua, yang namanya perencanaan ini kan metodical. Nah, Iya. metodical itu katanya ada metode-metode tertentu. Kita harus tahu apa yang melatar belakangi metode Yang ini. dipakai, Nah, yang kedua, sebenarnya kalau cerita AG dan cerita dakwaan AG dan cerita dakwaan Mario itu sama, ya memang harusnya memang sama. Kalau menurut saya ini kan kejadiannya satu. Ya kalau ceritanya berbeda akan susah pembuktiannya yang mana yang betul. Karena kan AG ada di tempat, jadi memang pasti kalau ini kan penyertaan. Kalau yang namanya penyertaan pasti konstruksinya kan sama. Dakwaan itu kan sederhananya jaksa menceritakan kejadian yang sudah lampau. Nah itu dia. Ya, cerita ini kan makanya dakwaannya ada pasal-pasal tertentu kan, cerita ini kan ada beberapa versi. Nah, kalau ceritanya nanti Beda. beda, ya susah. Justru itu akan jadi buat kalau saya jadi pengacaranya si Mario, itu buat poin saya. Lah ini ceritanya beda kok yang kemarin. Meskipun Kok ada ini ceritanya baru. meskipun ada beberapa update dari perkembangan sidang AG maksudnya gitu loh Bang. Kan saksi-saksinya sama. Saksi-saksi itu kan sudah diperiksa di tingkat penyidikan. Ya. Jadi yang namanya pengadilan ini Ada kan di sebenarnya BAP semua lah ya. Pengadilan Indonesia ini tradisinya adalah konfirmasi apa yang sudah diperiksa. Beda dengan pengadilan Amerika yang bisa improvisasinya banyak. Pengadilan Indonesia kan pertanyaan pertama hakim apa? Betul nggak kamu diperiksa di penyidikan? Ini betul tanda tangan kamu? Itu dasarnya Di bawah ya? tekanan. Ya itu dasarnya. Nah, dialognya itu cuma dari kertas itu. Jadi kalau ceritanya berbeda, wah kalau saya jadi pengacaranya Mario atau Shena, inilah kesempatan saya nih. Kalau ada cerita yang berbeda. Oke. Ya saya menanggapi terkait kemarin juga saya lihat Bang Aristo menyampaikan bahwa ini awal-awal sebenarnya penganiayaannya biasa. Iya. Kemudian ada atensi publik sehingga menjadi Luar biasa. menjadi penganiayaan berat dan terencana. Saya rasa kita melihatnya justru mengembalikan ke porsi semula. Seharusnya memang dari semula ini adalah penganiayaan berat, Iya. ya karena peristiwa itu mengakibatkan seseorang langsung koma, bahkan hampir meninggal dunia, Iya. gitu. Jadi malah 50 tanda, hari lebih di rumah iya sakit. benar. Sebenarnya ini mendudukkan porsi ke seharusnya ya, di mana dari awal semestinya, apalagi ketika video itu beredar, CCTV itu ada, ini dari awal semestinya sudah penganiayaan berat. Sebenarnya jadi big question kenapa di awal-awal ini penganiayaan biasa. Gitu loh, bukan karena atensi publiknya gitu sekali lagi, tapi ini kembali kepada fakta yang ada di lapangan seperti apa. Oke. Menurut saya sih itu. Kalau Boleh tanggapi? Ya, Bang Aristo harus merespon hal ini, tapi Ya. kita harus Segmen berikutnya kita ya. harus jeda dulu Ya. Mas. Iya, iya. Biar lebih lengkap nanti saat lagi untuk Anda. Diskusi menyambung tadi pernyataan Mbak Melisa, Bang Aristo. Jadi bukan sebenarnya karena Penganiayaan desakan ringan. publik ini kan kemudian dari penganiayaan ringan menjadi penganiayaan berat berencana. Gini, Mbak Melisa, saya koreksi juga nih, ada misinterpretasi. Jadi yang saya mau katakan begini, di penegakan hukum Indonesia ini kan, ya kita tahu lah kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang ke kanan. Jadi saya katakan tekanan publik ini bukan berarti ini sesuatu yang negatif. Artinya ini adalah suatu tekanan yang membuat yang seharusnya tidak terjadi menjadi terjadi. Enggak. Tekanan Mengembalikan yang baik ke ya, track tekanan yang Justru, harus baik justru ya. ini tekanan yang baik ini mengembalikan, justru itu kan Ya, untuk mempertegas justru itu kan itu nih. fungsi media, fungsi tekanan publik sehingga semua mata ke situ, ruang gerak bermanuver para penguasa penegak hukum ini kan maju kena mundur kena, akhirnya dia cuma Penguasa bisa on the Jaksel track. ya. Itu yang saya mau luruskan. Jadi bukan dilebih-lebihkan perkara David, bukan itu maksud saya, Oke. tapi realitanya tekanan publik itu sangat bermanfaat ya. Tuh, terbukti kok sampai Menko aja harus komentar, harus menggunakan tekanan publik sebagai senjatanya gitu loh untuk memastikan penegakan hukum itu baik. Ya, jadi bukan kemudian tekanan publik ini yang merubah hukum, tapi Ya. paling tidak mengembalikan hukum kepada porsinya, begitu kan? Iya, tapi di spektrum yang berbeda memang kadang-kadang bisa merubah hukum. Ya. Itu kita harus akui. Iya, walaupun kalau dalam ilmu hukum yang klasik ya, yang agak kolot, hukum itu tidak boleh tunduk kepada tekanan publik ya, nggak boleh bowing to the public pressure. Tapi itu kan utopis lah ya. Tekanan publik kadang-kadang di spektrum yang berbeda kita perlukan juga, apalagi di negara-negara yang penegakan hukumnya cenderung koruptif. Saya harus katakan seperti Indonesia, ya tekanan publik ini
mau nggak mau harus ada dan harus dijamin. Oke. Bahkan di negara-negara yang sudah agak maju pun ya, seperti Amerika juga dia perlukan itu tekanan publik dan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Oke. Komentar-komentar begini kita mengomentari perkara hukum ini juga selalu dijalankan. Oke. Mbak Melisa, sidang berikutnya langsung kepada pemeriksaan saksi ya, begitu ya? Langsung tanpa Ekspektasi apa yang diharapkan dari penggalian keterangan para saksi ini, Mbak, begitu? Yang tentunya kalau kita tanya ke Mbak Melisa yang mewakili dari korban, ya terberatlah menyudutkan atau mungkin memberatkan terdakwa seperti itu. Yang pertama tentu dari keseluruhan unsur-unsur pasal ini terbukti dulu nih. Terbukti dulu seperti pelaku anak yang kemarin sudah dipersidangkan terkait dengan penganiayaan beratnya itu terbukti, kemudian terkait dengan perencanaannya juga terbukti. Nah, ketika ini sudah terbukti dalam pertimbangan dimasukkan oleh majelis, maka tentu hukumannya tidak bisa lagi tidak untuk berat, begitu. Nah, karena ini korbannya adalah anak, harusnya ini menjadi unsur pemberat juga bagi majelis hakim dalam memutuskan perkara ini. Anak korban di mana diperlakukan sedemikian rupa, penganiayaannya itu kan kita lihat bersama sangat-sangat keji, brutal gitu ya. Dan di dalam BAP disampaikan oleh Polda waktu itu, si MDS ini sudah tahu persis ketika anak itu di tendangan pertama jatuh. Tidak berdaya, lemas, tak bergerak seperti yang kemarin disampaikan oleh jaksa penuntut umum ya. Tetapi tetap membabi Tidak buta. melawan, Iya. tidak melakukan apa gitu. Pada saat persidangan pelaku anak sampaikan, anak David ini tidak teriak, tidak minta tolong, tidak nangis. Ya gimana, udah pingsan. Nah, kemudian kami melihat pada saat diketemukan oleh saksi Ibu Natali, saksi Pak R gitu ya, itu anak korban sudah keluar seperti suara mengorok, seperti orang yang sedang sakratul maut. Nah ini memang sungguh-sungguh mukjizat aja, termasuk dokter sampaikan dengan kondisi yang separah itu, GCS selemah itu dia masih bertahan hidup gitu sampai kondisinya pada hari ini. Mbak Mel, penganiayaan yang cukup brutal, keji tadi Mbak Mel bilang itu sebetulnya kalau ditarik ke awal gitu ya, apa sih yang memicu penganiayaan ini begitu loh? Nah, kalau yang lihat persidangan pada saat pelaku anak itu utuh, kami kan menghadiri keseluruhan proses sidangnya ya. Jadi kita udah tahu cerita utuhnya, sebenarnya ini ada apa sih? Sebelum itu kan kita masih menerka-nerka, apalagi David masih koma waktu itu. Ya. Tidak bisa dimintai keterangan, tidak bisa memberikan keterangan. Iya, bahkan sebenarnya hari ini pun juga belum bisa dipegang semua yang disampaikan oleh anak korban. Nah, ternyata kita pada saat lihat secara utuh sebenarnya ada apa sih, ini tentang arogansi, tentang kesombongan, tentang ingin pamer seseorang aja. Pada saat sidang pamer dalam arti? Nah, makanya pada saat sidang pelaku anak, MDS ini sudah menyatakan di dalam persidangan, oh berarti David nggak salah dong, saya juga berpikir begitu. Oh berarti Agnes dong yang bohong, karena pernyataan dari si anak ya, si anak AG ini berubah-ubah. Pada saat dini hari ditanya jawaban terkait dengan yang kemarin sempat rame itu A, sore hari ditanya lagi jawabannya C, berbeda nih. Sehingga hakim bertanya, yang mana yang hatimu? Tanya ke hatimu yang mana yang benar gitu. Apakah karena dipaksa ataukah karena apa? Ya enggak sih yang mulia, saya mikir enggak juga, berarti David nggak salah dong, di pikiran saya begitu. Saya udah nggak emosi sebenarnya gitu. Kemudian dia bilang, saya minta sore harinya ketika bertemu dengan anak AG, anak korban datang. Saya minta AG chat dong, sinilah saya mau dengar klarifikasinya seperti apa. Anak korban jawab malas. Itu kan seolah-olah gue ajak lu ngomong baik-baik, lu nggak mau. Padahal kenyataannya nggak seperti itu, ada chat. Lu kesini aja, tenang, nggak akan gue tembak kok. Karena dini harinya anak korban ditelepon oleh MDS dan diancam mau ditembak. Ya kali orang mau datang. Ada bukti itu? Ada dari chat. Secara digital ya? Iya ada. Oke. Nah, sehingga memang dalam proses pembuktian ini sudah kelihatan ya seperti apa perbuatannya si MDS ini. Oke, berarti jadi bakal seru nih kalau kita ikutin paling tidak awal persidangan kemarin sudah on the track ya Mbak ya? Sudah. Oke, kita tinggal nanti Bang, terakhir dari Anda deh Bang, lihat pemeriksaan saksi-saksi ini ya. Saya sih harapannya sih David ya kayaknya hadir gitu. Gak bisa. Gak bisa ya. Gak pernah di BAP ya David? Gak bisa Bang, karena nggak bisa dalam arti belum. Setelah sadar ya.
Oke. Karena dia sadar setelah mulai. Jadi kalau pemeriksaan saksi-saksi ya kalau nggak ada kan keluarga korban, walaupun kan idealnya ayahnya. itu kan saksi yang menjadi korban, Ya. ya. Jadi tapi begini, saya mau komentar dalam konteks yang lebih luas. Jadi dalam perkara ini kan kayaknya saksi-saksi itu kan kita sebenarnya udah ada, saya bilang tadi udah dituangkan ya dalam keterangan ya. Jadi dalam posisi ini pasti kan saksi-saksi juga dengan plus tekanan publik ini kan pasti akan memberatkan si Mario sama Shane. Nah, yang sebenarnya menarik adalah kita lihat bagaimana reaksi mereka, strategi litigasi mereka itu seperti apa. Apakah mereka memainkan jurus tobat? Artinya jurus tobat, udahlah, Iya. saya nyerah aja lah, tolong hentikan penderitaan saya di dunia ini, neraka ini. Atau yang kedua, dia itu mencoba, oh saya nggak salah-salah amat, itu si David ada salahnya juga loh sebenarnya, ada yang melatar belakangi Oh, loh, oke. ada cerita tadi motif, ada cerita loh sampai Ini menarik saya ini perjalanan. sampai Iya, saya iya, kesurupan iya, iya, begitu. iya. Nah ini Itu kita belum tahu ya akan kita yang menggunakan belum tahu, tapi kan sudah kemana. terlihat Jadi di sidang nanti bisa jadi bandul ya nanti Loh, dia ini ya. masing-masing yang kita lihat kan masing-masing cari selamat masing-masing. Iya. Karena kita lihat si anak AG itu kan sudah melaporkan Mario. Iya. Itu kan strategi untuk melepaskan diri karena dia lagi kasasi. Kemudian si Shane juga udah mulai melepaskan, nggak mau satu sel. Kemudian dia juga sudah menggaungkan bahwa ada hubungan Oke. sosial ekonomi yang nggak Yang seimbang. beda, Yang satu anak orang kaya, yang satu biasa-biasa aja. Oke. Ya itu kan, nah ini yang menarik sebenarnya untuk media lihat. Nah, ini strategi apa yang dimainkan? Akankah jurus tobat atau justru saling serang gitu Atau nanti justru- kita akan lihat. atau Dua-duanya sih. iya, atau Kolaborasi. gabungan kedua. Ya, kolaborasi. Menurut saya jangan dua-duanya nanggung, maju kena mundur kena, antara satu atau yang Ya, lain. itu. Atau jangan-jangan kita lihat esok Mario Dandi pakai kacamata, udah beda. Iya. Terima kasih Mas Aristo, Ya, terima ya, kasih Mama sama-sama. Elisa. Terima kasih, sudah Mama. berbagi Terima hari kasih, ini. Pak Karisto.